Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asya Ramdhani, kelas B semester 4 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil prototyping yang sebelumnya telah saya rancang untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nama dari website yang saya buat yaitu Buletin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan dibuatnya website ini adalah untuk memberikan wadah bagi mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam menyampaikan aspirasi, inovasi, serta berbagi kreasi. Dan berikut ini penjelasannya. Yang pertama, tampilan menu utama menggunakan ragam dialog menu datar. Ini merupakan menu utama yang akan muncul ketika pengguna menelusuri alamat website. Deskripsi analis dari ikon yang tersedia diantaranya yang pertama, ikon timeline. Bagian ini akan membawa pengguna pada halaman yang akan menampilkan semua aktivitas yang pernah diposting di website tersebut, seperti informasi, kreasi, dan lain-lain. Yang kedua, ikon X and Rules. Bagian ini menyediakan informasi mengenai peraturan serta tata cara bagi pengguna dalam mengirim file yang akan diposting di buletin ini, serta disediakan juga tempat untuk bertanya bagi hal-hal yang belum dipahami. Yang ketiga, Submit Form. Pada bagian ini, pengguna dapat mengirimkan file hasil tulisan mereka dengan cara mengisi form yang ada yang kemudian akan diposting dalam buletin. Yang kedua, tampilan timeline dengan ragam dialog menu tarik. Ini merupakan timeline di mana semua postingan yang diupload admin terlihat oleh publik dan kemudian bisa diakses secara umum. Deskripsi analis dari ikon yang tersedia diantaranya, seperti yang bisa dilihat, ada all labels di sebelah kanan. Ragam dialog menu tarik ini digunakan untuk memfilter label apa saja yang ingin Anda tampilkan di halaman timeline, seperti contoh di atas yang menampilkan label informasi. Yang ketiga, hasil dari pencarian yang dilakukan. Ini merupakan halaman yang akan muncul ketika tombol pencarian diklik. Deskripsi analis dari ikon yang tersedia diantaranya, bisa dilihat ada bagian cari. Bagian ini dipergunakan untuk mencari postingan yang ingin Anda temukan secara langsung tanpa perlu mencari manual secara satu persatu. Di sana Anda bisa memasukkan kata kunci berupa judul, penulis, ataupun label yang ingin ditampilkan. Contoh pada bagian ini, pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci nama penulis yaitu Nur Asya. Pada hasil pencarian bisa dilihat bahwa ada 3 postingan yang berhubungan dengan penulis Nur Asya. Kemudian ada halaman Submit Form. Ini merupakan halaman untuk mengisi formulir bagi pengguna yang akan mengirimkan tulisannya. Dan di bawah ada menu kirim yang merupakan langkah terakhir pengguna untuk menginput data pada database admin. Dan yang terakhir ada laporan hasil inputan. Data yang ditampilkan pada bagian tersebut merupakan hasil dari inputan yang sebelumnya dimasukkan di Submit Form yang telah terinput dengan mengklik kirim. Data ini ditampilkan untuk memberi informasi pada pengguna bahwa data yang telah mereka input adalah sebagai berikut. Setelah ini, saya akan menjelaskan hasil evaluasi yang diberikan oleh salah satu pelanggan, yang dalam hal ini dilakukan oleh rekan saya Citra Ayunda Salsabila. Evaluasi pertama. Pelanggan menyarankan untuk menambahkan fitur terjemah bahasa Inggris dan Indonesia agar bahasa yang digunakan oleh perancang dapat dipahami bukan hanya untuk segelintir orang, melainkan lebih bersifat universal. Kemudian perancang menambahkan fitur Google Translate sebagai upaya menangani hal tersebut. Dengan Google Translate, bukan hanya bahasa Inggris dan Indonesia yang tersedia, melainkan semua bahasa yang pengguna inginkan. Evaluasi kedua. Pelanggan menyarankan untuk menambah fitur yang berfungsi untuk menggulir laman kembali menjadi tampilan paling atas dengan sekali klik tanpa harus melakukan scrolling yang memakan waktu. Kemudian, perancang menambah fitur tersebut di posisi pojok sebelah kiri dengan ukuran dan tampilan yang sesuai dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna. Evaluasi ketiga, yaitu pelanggan menyarankan ada pemberitahuan yang diberikan laman jika kata kunci yang dicari tidak tersedia. Kemudian, perancang menambahkan pemberitahuan yang muncul saat kata kunci yang dicari tidak tersedia di situs, dengan tulisan yang jelas dan tampilan yang menarik, karena ditambahkan juga animasi di bagian tengahnya. Evaluasi keempat, pelanggan menyarankan daripada klik untuk kembali ke home, lebih baik kembali ke menu X and Rules, karena pengguna yang hendak mengisi form mungkin lupa dengan ketentuan yang harus dilakukan, maka lebih baik laman menunjukkan fitur untuk kembali ke menu X and Rules. Kemudian perancang mempertimbangkan hal tersebut dan mengubahnya, karena pada dasarnya, fitur untuk kembali ke home sudah ada yakni dengan cara mengklik pada logo HMBF, maka fitur klik di sini lebih baik diganti. Evaluasi terakhir, yaitu pelanggan menyarankan untuk menambah fitur unduh di laporan partisipasi agar meskipun pengguna tidak melakukan login, namun mereka dapat memiliki rekap atas apa yang dilakukan sebelumnya. Kemudian perancang menambahkan fitur tersebut dan juga menambahkan informasi tanggal sebagai pendukung dari fitur unduh yang memiliki maksud menyimpan rekapan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.